Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat semua? Iya. Ada yang sakit? Yang sakit angkat tangan. Kayaknya bukan sakit. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Ibu Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Puskesmas Empang akan membagi ilmu. Kami akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih protokol kesehatan yang baik dan benar yang kami terapkan di sekolah. Terus yang kedua tentang penyuluhan anemia. Terus yang ketiga penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja, dan dirangkaikan dengan distribusi tablet tambah darah kepada remaja putri yang putra Anda ya. Untuk menyingkatkan waktu, marilah kita mendengarkan penyuluhan yang akan diberikan oleh Bu Dr. Amalia. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Tetap semangat gitu ya, alhamdulillah. Semua sehat semua ya, anak-anak ya. Nanti kalau saya tanya siapa kita, kalian jawab remaja sehat, cerdas dan berprestasi ya. Kalau saya tanya siapa kita, remaja sehat, cerdas dan berprestasi ya. Siapa kita? Cerdas dan berprestasi. Ya, anak-anak, adik-adik aja saya panggilnya, adik-adik. Adik-adik di sini sudah sarapan pagi belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, apa sih pentingnya sarapan pagi? Penting nggak sarapan pagi? Untuk apa? Akan berbicara tentang tumbuh kembang dulu ya, tumbuh kembang pada remaja ya. Tumbuh itu apa? Adik-adik tahu nggak? Kalau tumbuh itu apa? Perubahan fisik ya, perubahan fisik yang bisa diukur ya, tumbuh. Jadi adik-adik bisa berat badannya meningkat ya, dan juga tinggi badannya juga meningkat ya. Adik-adik ini di sini sudah masa remaja ya. Masa remaja itu apa? Masa remaja. Ada yang tahu nggak masa remaja itu apa? Masa remaja itu perubahan dari kanak-kanak jadi dewasa ya. Jadi adik-adik ini adalah peralihan dari kanak-kanak jadi dewasa. Nah, dalam peralihan itu banyak sekali hal-hal yang berubah ya. Banyak nggak yang berubah? Nah, adik-adik ada yang cewek, ada yang cowok, ya. Ada nggak perubahan dari adik-adik waktu masih anak-anak, waktu masih SD dulu ya? Sekarang ada yang berubah. Kalau yang cewek apa yang berubah? Yang berbeda apa? Tingginya, terus apa lagi? Berat badannya, ya. Nah, kalau pada perempuan itu sudah bisa menstruasi ya. Kenapa kok bisa menstruasi?
menstruasi karena hormon-hormonnya itu sudah berlaku secara normal, maksudnya dia sudah mulai berkembang dan bisa melakukan fungsinya dengan normal seperti itu ya. Jadi sudah bisa menghasilkan ovum ya. Nah nanti ovumnya ini nanti akan rahim itu juga mempercayai rahim yang menebal yang untuk mempersiapkan ovum dia meluruh ya, itu bisa disebut menstruasi. Jadi keluarnya darah dan dinding-dinding rahim itu meluruh, dia jadi menstruasi gitu ya. Terus kalau pada cowok bagaimana? Kalau pada cowok, adik-adik cowok, halo yang cowok, apa yang dialami saat perubahan dari anak-anak sampai sekarang ini? Apa yang dialami, yang dirasakan? Hah? Ada perubahan ya, dia ada tumbuh jakun ya, terus berat badannya juga khas ya, terus kemudian sudah mulai tumbuh rambut, dan yang pada laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma ya. Nah ini dia adik-adik sudah mulai beranjak dewasa ya, karena pelarian dari anak-anak jadi dewasa. Adik-adik harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Kenapa kok harus hati-hati? Karena adik-adik sudah bisa melakukan reproduksi ya. Jadi reproduksi itu apa? Gimana? Menghasilkan kembali ya. Menghasilkan kembali apa? Bisa menghasilkan keturunan ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau pada masa remaja ini dia ada perubahan, baik perubahan fisik, perubahan mental maupun perubahan sosial ya. Jadi adik-adik harus berhati-hati, jangan berteman sama lawan jenis di gelap-gelapannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sudah bisa melakukan apa deh? Yang bisa harus dijauhi ya, jangan sampai melakukan yang tidak sesuai ya. Jadi nggak boleh. Nanti kenapa nggak boleh? Bisa terjadi kehamilan. Yang rugi siapa kalau kehamilan terjadi? Hah? Ya, yang perempuan yang rugi ya. Makanya harus hati-hati ya. Nah, pada peralihan ini itu harus dijaga kebersihannya juga ya. Di sini adik-adik juga harus bisa membersihkan. Kalau kemudian baru dibuat, ditutup atau diplastikin, baru dibuang seperti itu ya. Jadi itu harus dijaga kebersihan. Terus kemudian adik-adik yang cewek ini kan sudah menstruasi ya. Jadi tadi cewek terus ya, karena memang cewek ini banyak sekali terjadi perubahan ya. Dari mulai dadanya ya sudah mulai membesar ya karena sudah menstruasi juga ya toh. Terus kemudian apalagi dia bisa terjadi anemia kalau pada cewek ya enggak? Yang cowok, halo adik-adik cowok, siapa kita? Lupa. Remaja, sehat, cerdas dan berprestasi ya. Siapa kita? Remaja, cerdas, sehat dan berprestasi. Nah, adik-adik cowok dengerin juga ya, walaupun mungkin nggak menstruasi kalau yang cowok ya, tapi nggak apa-apa, sudah pengetahuan ya. Kalau pada yang cewek itu bisa terjadi yang namanya anemia. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa yang cowok mungkin bisa tahu kenapa kok cewek kok bisa terjadi anemia? Hah? Ya karena tadi adanya menstruasi ya, adanya perdarahan seperti itu ya. Nah tapi tidak cuma itu, bisa juga terjadi anemia kalau asupan gizinya enggak seimbangnya kurang ya. Dia kekurangan tablet tambah darah, jadi atau kekurangan zat ya karena adanya menstruasi. Makanya pada anak-anak cewek itu biasanya harus diberikan apa? Nah, tablet penambah darah. Nanti di sini rekan-rekan saya akan memberikan adik-adik tablet tambah darah seperti itu ya. Itu diminum kapan? Tablet tambah darah itu seminggu sekali, atau kalau saat adik-adik menstruasi itu diminum setiap hari pinter. Yang cewek pinter yang
sama cowok? Mungkin saja ya, tapi nggak harus setiap hari minum tablet tambah darah karena cowok kan nggak menstruasi. Tapi bisa terjadi anemia, bisa kalau misalnya terjadi penyakit ya toh, atau bisa terjadi perdarahan lewat mana? Ya lewat mana saja, bisa lewat anus, lewat muka, seperti itu ya. Jadi khususnya pada yang perempuan nanti akan diberikan tablet tambah darahnya. Terus kembali lagi nih, apa gejala dan tanda yang bisa terjadi pada anemia? Hah? Apa? Pusing. Terus apa lagi? Yang tahu apa? Kira-kira yang bisa terjadi kalau terjadi anemia? Hah? Lemah, letih, lesu, ya, mulai, ya. Adik-adik kalau nggak sarapan bisa nggak pusing berkunang-kunang? Bisa, ya. Karena kalau tidak ada energi di tubuhnya, ya. Itu bisa kalau misalnya nggak sarapan yang bagus atau dia saat menstruasi nggak sarapan, bisa juga terjadi anemia, ya. Jadi tadi penting ya sarapan dan tablet tambah darahnya. Kemudian gimana caranya kita bisa lihat ini orang anemia nih, apa yang bisa kita lihat? Mukanya pucat. Hah? Yang pertama lihat di mana? Ada yang tahu? Lihat di di matanya ya. Ada apa di matanya? Lihat mata, ada apa matanya? Hah? Pucat ya. Matanya pucat. Mata yang sebelah mana nih yang harus dilihat pucat atau tidaknya? Di bagian konjungtiva ya. Bagian konjungtiva itu di mana nih? Di bawahnya kelopak nih. Kalau matanya ditarik ini, coba bisa lihat tuh teman-temannya. Tarik melihat. Coba bisa dilihat teman-temannya. Ya depan, ayo. Coba dilihat. Yang jauh apa? Coba dilihat berhadapan. Berhadapan dilihat nih. Kelopak matanya bawah. Coba warnanya apa? Hah? Merah ya, merah. Jangan sampai ada yang warnanya putih, pucat ya. Itu berarti anemia. Makanya pucat berarti anemia itu jangan sampai terjadi ya. Nah, kalau misalnya terjadi anemia, gimana yang harus berobat ya? Ya, tergantung nih anemianya. Anemia itu berarti kadar hemoglobinnya ya yang ada ya. Jadi anemia itu adalah kadar hemoglobin yang darah kerjanya berapa? Di bawah atau kurang dari 12 ya. Kalau nanti aku kok putih, aku coba dong, coba dong, biar aku dibaca. Maka kalau kita lakukan pemeriksaan hemoglobin ya, hemoglobin ya. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya bukan dari 12, nah nanti harus diberikan tablet tambah darah. Tidak tapi kalau pada yang perempuan, anak remaja tetap harus minum tablet tambah darah. Ya. Siapa kita? Prestasi. Nah, ada prestasi ya, nama juga dari kalau prestasi itu awalnya harus makan yang bergizi seimbang dan teratur ya. Nah, gizi seimbang ini gimana anak-anak? Apa aja makanan yang bergizi itu apa aja? Gizi seimbang itu apa aja? Nah, sayur, apa lagi? Yang tahu? Hah? Buah-buahan, apa lagi? Susu ya. Jadi harus ada karbohidratnya. Karbohidrat itu apa aja? Karbohidrat itu nasi ya, nasi, jagung, ubi itu karbohidrat. Terus harus ada protein ya. Protein itu ada dua. Protein apa? Protein apa sayang? Protein nabati sama protein hewani ya. Terus kemudian sayur, buah ya. Kalau hewani ya kayak ayam, kayak daging, telur gitu ya. Kalau protein nabati kayak apa?
tahu, ya, tempe gitu ya, itu. Jadi itu harus ada di piringnya adik-adik ya. Jadi ada karbohidratnya, ada buah, ada sayur, terus kemudian ada protein hewani sama ada protein nabati seperti itu ya. Terus kemudian ini beralih lagi kayak tadi anemia ya. Anemia itu kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin tadi fungsinya apa? Fungsi dari hemoglobin tadi apa sayang? Ada yang tahu nggak? Hah? Mengangkut oksigen ya? Mengangkut oksigen ya ke mana? Ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh termasuk ke jantung, ke otak. Nah, salah satunya biar remajanya itu sehat dan berprestasi harus cukup nutrisi, harus cukup kadar oksigennya di otak ya, biar bisa berpikir dengan jernih ya. Jadi ya sekali lagi harus sarapan itu ya. Terus kemudian jangan sampai rendah hemoglobinnya ya, jangan sampai terjadi anemia seperti itu ya. Terus kemudian adik-adik kalau sarapan juga harus bergizi yang seimbang ya. Makan itu kan sehari 3 kali ya. 3 kali enggak? Ada yang suka diet enggak? Hah? Enggak ada ya. Semua makannya enak aja ya, enggak ada diet-dietan ya. Jadi nggak usah diet-diet ya. Jadi masa remaja itu masih masa tumbuh kembang ya. Toh nggak apa-apa makan, tapi harus diimbangi sama aktivitas ya. Jadi jangan makan terus tidur, makan tidur ya, itu jangan. Nanti jadinya gendut obesitas ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, adik-adik ini selain sehat, cerdas, harus berprestasi, makanya harus sarapan, harus jangan sampai terjadi anemia. Nah, adik-adik untuk sehat ini kan harus menjaga kesehatan ya. Adik-adik kalau misalnya batuk, apa yang harus dilakukan? Minum obat ya. Gimana sih tata cara batuk yang benar? Ada yang tahu nggak? Hah? Gimana adik-adik kalau batuk ini? Kan harus sehat nih, nggak boleh saling menularkan. Apalagi sekarang kan kemarin kan habis ada COVID ya adik-adik ya. Nah itu kan ketat banget itu ya untuk kesehatannya, karena kena percikan sedikit bisa sakit, bisa tertular ya. Bener nggak? Nah, terus gimana caranya yang cowok gimana? Tahu nggak gimana cara batuk? Tahu gimana caranya, gimana kalau batuk yang baik? Coba maju deh, maju satu yang cowok, satu atau dua? Hah? Begitu. Gimana kalau batuk itu harus ditutup ya? Harus ditutup. Begitu tuh harus ditutup. Tutupnya pakai apa? Pakai tangan bisa, pakai tisu bisa, pakai sapu tangan boleh, atau pakai lengan ini, pakai lengan ini, lengan bagian dalamnya, gitu. Jadi dia nggak nyemprot kemana-mana, ya. Kalau pakai tangan, terus tangannya harus diapakan kalau habis batuk? Untuk cuci ya, jangan habis batuk terus salaman, jangan ya. Itu nanti akan menular kemana-mana, ya. Atau kalau misalnya memakai tisu, berarti harus tisunya dibuang-buangnya kemana? Tong sampah. Hebat, pintar. Itu untuk menjaga kebersihan ya. Jadi dia nggak menularkan kemana-mana seperti itu ya. Terus adik-adik tahu tidak caranya mencuci tangan? Hah? Ada yang tahu? Nanti kita praktekkan ya, tapi nanti sambil menyanyi ya, sambil cuci tangan. Angkat tangannya bisa cuci tangan. Ada berapa langkah sih cuci tangan dulu? Saya dulu. Ada berapa langkah? Ada 6 ya, ada 6 langkah cuci tangan. Adik-adik kalau cuci tangan biasanya kapan saja? Ada 6 waktu juga untuk mencuci tangan. Kapan saja waktunya? Sebelum makan. Terus kapan lagi? Setelah makan boleh, setelah makan cuci tangan ya toh. Terus apa lagi? Sebelum makan.
makan, sebelum menyuapi temennya, ya enggak. Sebelum apa ya? Sebelum makan, terus setelah melakukan aktivitas, ya. Terus sebelum menyiapkan makanan nih. Jadi kalau misalnya adik-adik yang cewek nih yang bantu ibunya masak, nah itu harus cuci tangan dulu, ya. Jadi biar makanannya itu bersih, ya. Jadi sebelum makan, sebelum menyiapkan makan, ya. Terus sebelum menyajikan makanan. Terus kemudian setelah kapan lagi? Setelah aktivitas tadi, ya. Aktivitas itu apa aja? Banyak. Aktivitas bermain, ya toh. Adik-adik bermain di luar seperti itu harus cuci tangan. Terus kemudian memegang hewan peliharaan itu harus cuci tangan, ya. Terus kemudian setelah buang air, baik air besar maupun air kecil, ya. Ya. Jadi diingat-ingat itu, ya, langkah-langkah cuci tangan. Nah, langkah-langkah cuci tangan ini kalau saya sih biasanya tepuk, selaci, bujung, biasanya gitu. Nanti apa itu tepuk, selaci, bujung? Tepuk itu telapak tangan, ya. Telapak tangan, boleh dipraktekin dulu. Itu telapak tangan. Ayo coba dulu, nanti habis itu maju. Telapak tangan, ya, digosok. 1, 2, 3, 4, ya. Terus kemudian punggung tangan, ya. Punggung tangan kiri. 1, 2, 3, 4, ya. Ya, terus kemudian tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Tepuk, ya, tadi, ya, telapak tangan sama punggung tangan. Terus selaci. Itu sela-sela jari, ya. Sela-sela jari. Ci itu mengunci. Jung itu ibu jari. Ibu jarinya di apa? Diputar-putar gini nih. Kelihatan nggak yang cowok? Ya, putar-putar ibu jarinya. Jari tangan kiri gantian. Putar-putar ibu jari tangan kanan, ya. Terus kemudian apalagi? Ujung-ujung jari taruh di telapak, putar-putar ujung jari, ya. Jari tangan kanan, jari tangan kiri, gitu, ya, cara-cara cuci tangan. Terus kalau untuk batuk tadi, ya, adik-adik, ya, habis batuk itu kan harus cuci tangan, ya. Jangan lupa adik-adik harus pakai masker kalau berkerumunan seperti itu, ya. Nah, batuk itu bisa dipakai masker. Jadi jangan pakai masker tiba-tiba mau batuk nih, ada lepas maskernya, nggak boleh itu, ya. Jadi batuk di dalam masker. Setelah itu nanti kalau sudah maskernya diganti, dibuang, ya, dibuntel, dibuang ke tempat sampah. Pinter, ya. Yuk sekarang kita nyanyi cara cuci tangan tadi, ya. Saya mau minta dong perwakilan, 2 yang cowok, 2 yang cewek. Ayo, bisa nggak? Siapa yang berani? Ayo. Tadi kan sudah kan cara-cara mencuci tangan, ya. Ya maju yuk. Ayo perwakilan aja, malu ya? Nggak boleh malu dong. Siapa kita? Remaja sehat, cerdas, dan berprestasi. Ayo dong, maju dong. Siapa yang berani maju? Dia. Kita nyanyi pakai musik nih. Atau berdiri aja deh, berdiri deh. Hah, ada yang mau maju nggak? Hah? Ada yang mau maju nggak? Malu ya? Oh, hebat ini. Kakak Cinta, mana Kakak Cinta? Oh iya sih. Tadi kan sudah tahu, ya, tepuk, selaci, bujung, ya. Nanti sambil
sambil nganu nih. Atau yang lain berdiri deh, yang lain berdiri ya. Yang lain berdiri, berdiri dah semuanya. Berdiri. Sambil ikutin teman-temannya ya. Rentangkan tangannya dulu, rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Tangannya rentangkan, jangan terlalu berdekatan. Pula tangannya bu, kalau tangan. Pada. Nah, setengah, ini juga nggak apa-apa sih. Setengah lengan gitu nggak apa-apa. Ya, nanti kita sama-sama ya, jangan cuma temennya yang di depan ini aja. Ya, sama-sama cara cuci tangan ya. Ayo yang cowok. Sudah? Yuk, setengah lencang. Ayo. Oh, setengah lengan lencang kanan. Ayo. Menurut Oke ya, kalau itu tadi lagi. Sudah, ayo. Menurut Oke. Yang cowok. Nanti kita sama-sama praktekin ya tadi ya, tepung seracik ujung tadi ya. Oke. Cuci tangan ini, terima kasih kakak, boleh kembali. Sekali lagi sayangku. Sekali lagi, oke ya. Ini nanti adik-adik hafalin ya. Nanti di rumah diceritain, dipraktekin sama satu rumahnya ya. Jadi satu rumah tahu caranya. Caranya apa? Caranya cuci tangan, karena cuci tangan itu merupakan salah satu untuk menjaga kebersihan ya, kebersihan. Yuk. Mari kita cuci tangan berurutan, basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai, gosok telapak tangan, gosok tangan kiri, gosok tangan kanan, juga bapak dan semua jari, dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putar, bersih kedua tanganku. Kalau sudah 6 langkah cuci tangan, dibilas pakai air yang mengalir, yang bersih ya. Jangan lupa cuci tangan harus pakai sabun ya.
Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ada 6 langkah ya. Terima kasih sekali adik-adikku. Ya, nanti ini sudah selesai acara penyuluhannya ya. Jadi saya harapkan adik-adik yang cewek tetap di sini dulu. Soalnya nanti akan dibagikan tablet tambah darah. Siapa kita? Sehat cerdas ya, remaja sehat, cerdas dan berprestasi. Mantap ya. Terima kasih semuanya adik-adik atas perhatiannya semua ya. Ini nanti yang cewek jangan kemana-mana dulu ya. Nanti akan dibagikan tablet tambah darah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan semuanya. Demikian tadi penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Apa yang disampaikan itu bisa kamu jadikan kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di mana saja kamu berada beraktivitas. Kepada teman Ibu Dr. Amelia kami aturkan banyak terima kasih. Selanjutnya yang putra boleh masuk ke kelas, yang putri tinggal di sini karena akan dibagikan tablet tambah darah. Jadi yang putra boleh ke kelas. Silakan masuk kelas yang putra. Yang putri, saya tanya yang belum sarapan siapa? Yang putri. Habis ini sarapan ya, langsung. Makan apa saja. Yang penting sarapan roti, nasi. Ya, yang putri, silakan diam di situ. Boleh. Bentar. Ya, silakan ini Pak Putri. Itu kamar ruangan. Ya, terima kasih Pak Ya, Edi Alwi. Selanjutnya saya ambil alih untuk yang cewek buat baris sesuai kelas. Buat baris sesuai kelas, berdiri dia, berdiri. Buat baris sesuai kelas. Buat 3 berbanjar, 3 berbanjar. Tiap kelas 3 berbanjar. Tiap kelas 3 berbanjar. Ya, mulai dari kelas 91, 92, 93, 94, 95, 96, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Itu urutannya. 5 langkah ke belakang. Jalan. Nah, pakai mulut. Saya nggak senang pakai mulut itu. Jangan banyak mulutnya. Biar cepat. Yang tertib. Ya. Nggak usah ada kata kusuk. Ya, kami persilakan kepada bapak-bapak ibu-ibu dari Puskesmas Empang. Air minum. Ambil koperasi nih. Itu koperasi. Ini total. Suruh tuh dia balas. Dulu. Ini semua demi kesehatan kamu anak. Jadi kamu bersyukur tim dari Dinas Kesehatan Puskesmas Empang memperhatikan siswa-siswi MTS Negeri Sumbawa. Jadi ini salah satu program
pemerintah yang harus kita ikuti, harus kita taati gitu, karena sudah SOP-nya, sudah ada standar operasional prosedurnya ini program pemerintah. Ya, air dibagikan ke belakang saja, dioper-oper ke belakang ya, berdiri di depan yang bawa airnya. Ya. Ya, itu. Ini. Bawa kedua sih. Ya, jalan. ABCD. Yang lain bantu. Ke belakang, ke belakang. Osis, bantu ini, bagikan. Ya, bagikan airnya. Yang bagi di kelas 9, kelas 9. Yang bagi di kelas 8, kelas 8. Yang bagi di kelas 7, kelas 7. Tidak, batu. Ambil dus. Ya, geser airnya, nah. Kalau sudah geser ke sini. Geser airnya. Kotor halus terus. Dia biang berenang minum ke tokal maksud saya. Ya. Nah biang minumnya, jangan. Belum minum dulu, belum diminum tabletnya belum. Dia ke tokal nih malam kita tuh anu ke tokal dong ini. Silakan duduk, panas duduk. Yang sudah dapat tablet duduk. Minumnya sambil duduk nanti, jangan sambil berdiri. Duduk. Ya. Nah, yang kelare kan dapat gitu. Ya. Yang sudah dapat tablet duduk. Yang sudah dapat air duduk. Yang belum dapat air berdiri. Biar tahu belum dapat. Yang belum dapat tablet juga. Kalau kurang ambil lagi. Angkat tangan yang belum dapat tablet tambah darah. Kalau sudah duduk. Kalau sudah dapat air duduk. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua dapat air duduk ya, sudah dapat tabletnya, dapat airnya sudah duduk. Ya kan diminum baca bismillah. Nanti diminum samaan ya. Jangan minum dulu. Di video dulu ini. Yang minum duluan bahaya ya, awas ya. Ya, ini dipandu nih. Nanti saya kasih aba-aba untuk minum bareng. Jangan diminum dulu, jangan diminum dulu, jangan diminum dulu. Ayo baca bismillah dulu. Angkat tangan, masukkan mulut ekstrasialnya. Nanti aba-abanya kita baca Bismillah sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu langsung diminum sama-sama. Nanti kita videokan, videonya akan kita kirim ke Jakarta nanti. Yang sebelah timur sudah semua, sudah dapat air. Yang kita tunggu temannya lengkap dulu ya. Nah itu koperasinya. Minum tablet tambah darah itu harus menggunakan air putih ya, nggak boleh pakai teh, nggak boleh pakai kopi. Kenapa? Karena penyerapannya nanti berkurang gitu ya. Hanya pakai air putih. Oke, adik-adik semua. Masih. Yang sudah dapat tablet tambah darah diangkat pakai tangan kanan. Yang duduk sudah dapat semua. Ayo diangkat.
Tabletnya diangkat di tangan kanan. Turun. Perhatian semuanya, tabletnya dibuka. Tabletnya dibuka, jangan diminum dulu. Tabletnya dibuka. Tabletnya dibuka, sudah? Airnya dicoblos. Sudah? Oke, dengarkan apa-apa saya. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum sampai tambah darah. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ayo, minum. Jangan sampai dikeluarkan. Kalau dikeluarkan saya kasih 2 lagi. Sudah? Siapa yang belum minum? Ada yang belum minum? Yang tadi belum sarapan, yang merasa diri belum sarapan, setelah ini langsung sarapan. Tidak harus nasi, roti juga tidak masalah. Yang penting ada yang masuk. Oke, saya kembalikan ke Pak Edi Alwi. Terima kasih. Dengar, sebelum saya tutup, saya nggak mau lihat ada sampah di samping atau di lapangan ini. Jadi harus bersih. Semua bekas tablet, air dimasukkan ke tempatnya buat sampah. Karena itu kebiasaan juga yang harus kita pertahankan. Berikutnya, kami mewakili Bapak Kepala Madrasah menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada tim penyuluhan dari Puskesmas Empang atas pengarahan dan pemberian tablet tambah darah kepada siswa-siswi kami yang pada hari ini sudah dilaksanakan. Sekali lagi kami atas nama para madrasah saya menyampaikan permohonan maaf mungkin ada dalam kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, terutama tim penyuluh dari Puskesmas Empang. Kami mengaturkan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara penyuluhan pada hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.